Oke, halo, selamat pagi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak ya. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai perhitungan nilai mutlak. Oke, di sini ada 5 soal yang akan kita latihan mengenai persamaan nilai mutlak ya. Oke, next kita langsung ke soal yang pertama. Nilai P yang memenuhi mutlak P sama dengan 10 adalah, berdasarkan definisi ya. Kita gunakan konsep mutlaknya. Oke, kita gunakan konsep nilai mutlaknya. Di sini mutlak P sama dengan 10 ya. Berdasarkan definisi, berarti P-nya sama dengan 10 jika P-nya lebih dari 0 dan P-nya sama dengan negatif 10 jika P-nya kurang dari 0 gitu ya. Sehingga jawaban yang benar di sini adalah yang E ya. P sama dengan 10 atau P sama dengan negatif 10. Oke, lanjut soal nomor 2. Jika mutlak 3K sama dengan 6, maka nilai K yang memenuhi adalah, sama seperti di atas ya. Kayak gitu juga, mutlak 3K sama dengan 6. Itu artinya 3K sama dengan 6 jika 3K-nya lebih dari sama dengan 0 atau 3K sama dengan negatif 6 jika 3K-nya kurang dari aja ya, nggak ada semangatnya, kurang dari 0. Oke, ini berarti ada dua ya. Ada persamaan yang pertama 3K sama dengan 6 dan persamaan kedua 3K sama dengan negatif 6. Oke, kemudian kita bahas yang ini dulu. Yang persamaan pertama dulu, 3K sama dengan kita geser aja biar 3K sama dengan 6, berarti K-nya sama dengan 6 per 3 ya. 6 per 3 sama dengan 2 ya. Kemudian di sini 3K sama dengan negatif 6. Berarti K-nya sama dengan negatif 6 per 3 sama dengan negatif 2. Oke, sehingga nilai K yang memenuhi di sini adalah 2 atau K sama dengan negatif 2. Jawabannya adalah yang A ya, yang benar ya. Oke, benar adalah yang A. Negatif 2, K sama dengan negatif 2 atau K-nya sama dengan 2. Oke, lanjut nomor 3. Penyelesaian persamaan mutlak Z tambah 5 sama dengan 5. Oke, kita kerjakan sama seperti di atas juga ya caranya ya. Berarti di sini Z tambah 5, mutlak dari Z tambah 5 sama dengan 5. Itu artinya Z tambah 5 sama dengan 5 jika ginian ya, kita geser dulu, terlalu mepet. Oke, mutlak dari Z tambah 5 sama dengan 5 itu Z tambah 5 sama dengan 5 jika Z tambah 5-nya lebih dari sama dengan 0 atau Z-nya Z tambah 5 sama dengan negatif 5 jika Z tambah 5-nya kurang dari 0 gitu ya, berdasarkan definisi. Kemudian kita selesaikan yang pertama dulu. Kita selesaikan persamaan yang pertama, Z tambah 5 sama dengan 5. Di sini aja kita geser ya. Z tambah 5 sama dengan 5 ya. 5-nya pindah ruas berarti Z-nya sama dengan 5, ini dipindah ruas ya. Karena sini positif, pindah ruas menjadi negatif ya. Berarti 5 kurang 5 berarti Z-nya sama dengan 0.
Kemudian persamaan yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang pertama, yang kedua. Oke, sekarang persamaan yang kedua, Z tambah 5 sama dengan negatif 5. Berarti Z-nya sama dengan negatif 5. Ini negatif 5 kita turun sini. 5 di sini pindah ruas. Karena sini positif menjadi negatif ya. Ini negatif 5 kurang 5. Z-nya sama dengan negatif 5 kurang 5 sama dengan negatif 10 gitu ya. Sehingga jawaban yang benar adalah Z-nya sama dengan 0 atau Z-nya sama dengan negatif 10. Sehingga jawabannya adalah yang E. Kayak gitu ya. Kalau misalnya ada yang kurang pahami atau kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, kemudian yang 4 nih. Himpunan penyelesaian dari mutlak 5x kurang 6 tutup mutlak kurang dari 4 kurang 4 sama dengan 10. Kita mau menentukan himpunan penyelesaiannya. Jangan bingung ya, ketika misalnya soalnya menentukan himpunan penyelesaian. Sebenarnya sama seperti kita menentukan penyelesaian, cuman bedanya di sini menjadi kayak gini. Bentuknya aja ada kurawal buka dan kurawal tutup gitu. Sebenarnya kita menemukan atau disuruh mencari penyelesaian dari persamaan ini gitu ya. Jadi jangan bingung kalau ada soal yang menuliskan himpunan penyelesaian gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 4. Untuk menjelaskan soal yang seperti ini, kita nggak bisa langsung selesaikan ya. Caranya, kita harus kumpulkan yang ada angkanya, ini angka ya, yang ada angkanya di sebelah kanan. Oke, sehingga menjadi bentuknya seperti ini. Di sini kan soalnya mutlak dari 5x kurang 6 kurang 4 sama dengan 10. Berarti kita bisa nih. Negatif 4-nya kita pindah ruas, berarti mutlak dari 5x kurang 6 sama dengan 10. Nah, negatif 4-nya kita pindah ruas. Karena di sini negatif, berarti pindah ruas menjadi tambah ya, tambah 4. Berarti mutlak dari 5x kurang 6 sama dengan 10 tambah 4 sama dengan 14. Nah, kembali lagi ke awal ya, sama seperti soal sebelumnya ya, sama seperti soal nomor 3 sebenarnya yang kayak gini. Berdasarkan definisi, dia 5x kurang 6 akan sama dengan 14 jika 5x kurang 6-nya lebih dari sama dengan 0 atau 5x kurang 6 sama dengan negatif 14 jika 5x kurang 6-nya kurang dari 0. Jadi gitu ya, berdasarkan definisi. Oke. Sehingga didapatkan nih dua persamaan. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Oke, kita lanjutkan ke persamaan yang pertama dulu ya. Kita lanjut persamaan yang pertama. 5x kurang 6 sama dengan 14. 5x sama dengan 14-nya standby. Nah, di sini angkanya kita kumpulkan ke sebelah kanan. Jadi pokoknya intinya yang mengandung variabel kita kumpulkan di sebelah kiri, dan yang mengandung nggak ada variabel gitu ya, atau yang angka doang kita kumpulkan di sebelah kanan. Nah, ini angka doang nih, nggak ada variabelnya, yang negatif 6, berarti kita pindah ruas ke sebelah kanan. Karena di sini negatif, dipindah ruas menjadi positif. Berarti di sini tambah 6 ya. Oke, lanjut. Berarti di sini 5x sama dengan 14 tambah 6 kan 20 ya. 20, x-nya sama dengan 20 dibagi dengan 5. 20 bagi 5 sama dengan 4. Oke, persamaan pertama sudah nih. Kemudian kita ke persamaan yang kedua. Kita buat batas aja kali ya. Biar nggak bingung. Oke. Oke, lanjut. Nomor 2. Persamaan pertama sudah dapat penyelesaiannya yaitu 4 ya. Kemudian penyelesaian ke persamaan yang kedua ini ya.
5x kurang 6 sama dengan 6 sama dengan negatif 14. Kita kumpulkan yang angkanya di sebelah kanan dan parabolnya tetap standby di sebelah kiri. Berarti sini 5x sama dengan negatif 14 ditambah dengan 6. Sehingga x-nya sama dengan 5x dulu. 5x sama dengan negatif 14 tambah 6 sama dengan negatif 8 ya. Terus x-nya berarti sama dengan 5-nya dipindah ini ya. Berarti sini negatif 8 per 5. Sehingga disederhanakan negatif 8 bagi 5 itu adalah 1 ya. Sisanya 3. Berarti 1, 3 per 5. Jadikan pecahan campuran. Gimana sih cara menjadikan suatu pecahan biasa ke pecahan campuran ya? Yang pertama kan sini negatif. 8 bagi 5. 8 bagi 5 dapatnya berapa? Biasanya 1 gitu ya. Sisanya berapa? Sisanya 3. Pernya dapat dari mana? Pernya per yang dari sini kopas aja dari sini. Kayak gitu ya. Oke, sehingga penyelesaiannya adalah HP-nya. HP itu maksudnya himpunan penyelesaian ya. Sehingga HP-nya sama dengan ini 4, negatif 1, 3 per 5. Oke itu ya. HP maksudnya himpunan penyelesaian. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kemudian nomor 5. Nilai Q yang memenuhi mutlak dari negatif 6Q kurang 200 sama dengan 160 adalah bla bla bla. Oke, ini kita jadikan soal latihan ya. Latihan. Oke, itu saja pembahasan kita mengenai latihan soal persamaan nilai mutlak ya. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan di komentar di bawah ini gitu. Setelah ini akan kita bahas mengenai pertidak kesamaan nilai mutlak ya. Oke, tunggu aja videonya. Bye bye.